تقاربوا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd. Kepada seluruh hadirin dan hadirat yang semoga selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah Azza wa Jal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang hingga pada sore hari ini masih mengizinkan ruh kita belum berpisah dari jasad kita. Nafas kita masih berhembus dengan baik. Mata kita masih bisa melihat keindahan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jasad kita masih berfungsi dengan baik, bisa digunakan untuk hadir di majlis-majlis ilmu, majlis-majlis yang di dalamnya disampaikan kalimatullah, ayat-ayat Qur'aniyah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan salah satu bentuk rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya nikmat dunia, fisik yang baik, harta yang cukup, kendaraan yang cukup, semua itu nikmat dunia yang kalau kita tidak memberikan haknya bisa menjadi musibah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Sayyid Bani Adam, manusia terbaik yang harus kita jadikan contoh dan idola dalam hidup kita, berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taj'alid dunya hiya akbar hammina. Ya Allah, janganlah jadikan dunia di hatiku itu merupakan tujuan paling besar dalam hidupku. Maka kita sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib merasakan di dalam hati bahwasannya dunia ini harus bermanfaat untuk akhirat, harus menjadi wasilah bukan menjadi ghayah atau menjadi tujuan. Barang siapa menjadikan dunia sebagai ghayah atau tujuannya, sungguh dia telah menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW bersabda, fattaqud dunya, hati-hati kalian dengan nikmat dunia. Bukan tidak boleh, bukan, tapi hati-hati. Karena dunia ini punya sifat menipu. Wala taghurrannakumul hayatud dunya, dan jangan kalian tertipu dengan nikmat-nikmat dunia. Punya istri, punya anak, punya tempat berlindung, kendaraan yang baik, pendidikan yang baik, harta yang serba kecukupan. Innamad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu nikmat betul dan dipandang sedap betul. Akan tetapi fattaqud dunya, tapi dengan segala kelebihannya kita harus hati-hati. Faman akhadhaha bihaqqiha, barang siapa yang memanfaatkan dunia
dengan baik memberikan haknya. Rizki yang mana di sana ada haknya para masakin dan fuqara diberikan. Usia yang panjang penuh dengan kesehatan digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Itulah haknya dunia, bukan untuk memenuhi syahwat kita. Karena neraka, kata Nabi SAW, huffatin naru bisyahawat, bahwasannya neraka itu penuh dengan hal-hal yang kita sukai, syahwat, yang mana nafsu kita suka dengan hal-hal tersebut. Kebanyakan hal tersebut menjerumuskan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, as-siyamu junnah. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya puasa itu adalah perisai dari api neraka. Walhamdulillah, kita di hari ini mengalami momen yang sangat berarti dalam hidup kita, yang mana Nabi SAW bersabda tentang keutamaan berpuasa di hari Asyura, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni bagi siapa-siapa mereka yang berpuasa di Yaum Asyura dengan dipenuhi syarat-syarat puasanya. Dan berpuasa itu bukan tentang hanya perkara lapar dan dahaga. Hati kita harus ikut berpuasa. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zur wal amala bih, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang belum meninggalkan perkataan dusta, dan itu merupakan dosa besar yang dianggap kecil oleh kebanyakan manusia, wa ghairuha minal athami min babil aula, dan dosa-dosa besar yang kita yakini itu dosa besar, maka masuk ke dalam larangan hadis ini. Kalaupun hanya berkata dusta saja bisa membuat puasa kita enggak bermanfaat, apalagi di dalamnya menjadi tempat imarah, majalisil ghibah. Sedang berpuasa tapi berkumpul isinya hanya menggunjing temannya, merendahkan martabat saudaranya seiman, merendahkan status sosialnya, atau justru menfitnahnya, atau bahkan sampai pertanyaan yang umum, orang yang salat, orang yang berpuasa namun tidak salat, apa hukumnya? Waliyadzubillah. Kalau dusta saja puasanya jadi tidak berarti, apalagi sampai meninggalkan salat hanya karena berpuasa kemudian meninggalkan salat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita sekarang berada di Yaum Asyura. Asyura ma'nahu minal ashir, atau yang ke-10. Dan secara istilah adalah tanggal yang ke-10 dari bulan Al-Muharram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum, dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan syariat Islam jumlahnya 12. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 yang merupakan bulan suci. Thalathah mutawaliyat, yang 3 berurutan. Dzulqa'dah atau Dzulqa'dah, wa Dzulhijjah, wa Muharram yang sekarang kita sedang berada di dalamnya. Kemudian nanti ada satu lagi bulan Rajab. 4 bulan suci, fala tadhlimu fihinna anfusakum. 4 bulan suci ini kalian diharamkan melakukan perbuatan-perbuatan dengan larangan yang lebih kuat dibandingkan di selain bulan yang 4 ini. Qala Qatadah rahimahullahu taala,
Inna zulma fil ashhuril hurum, sesungguhnya kezaliman yang terjadi di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, a'zamu khati'atan wa wizra, dosa besar atau dosa kecil yang terjadi di bulan-bulan suci itu dilipat gandakan dosanya. Wa in kana adh-dhulm fi ghairiha azim, meskipun tetap saja yang namanya kezaliman itu pada asalnya merupakan sebuah dosa besar. Akan tetapi walakin Allah yu'azzimu min amrihi ma yasha, kan tapi Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melipat gandakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Oleh karena itu di bulan Muharram ini kita harus berhati-hati, apalagi dalam kondisi sedang berpuasa, yang mana lis-shaimi da'watun mustajabah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa itu punya waktu yang mustajabah. Doa-doa yang dipanjatkan itu cepat dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk dijawab atau diberikan jawabannya. Lafaz hadis yang menjelaskan tentang masalah tersebut bervariasi. Disebutkan hatta yuftir, seorang yang berpuasa memiliki dakwah mustajabah sejak awal hari hingga berbuka nanti, hatta yuftir. Wa hatta harfun lil ghayah, hatta menunjukkan batas suatu hal, hatta yuftir. Dan lafaz yang lain hina yuftir, memiliki waktu mustajabah ketika hendak berbuka puasa. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang harus kita hadirkan dalam hati kita ketika berpuasa, khususnya di bulan Muharram ini, khususnya di hari Asyura ini, adalah taqwa di dalam hati kita. Beberapa orang berpuasa hanya karena ikut-ikutan temannya saja, bukan karena alasan ingin mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum munafikin juga ikut-ikutan berpuasa dan salat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita level ibadahnya hanya karena ikut-ikutan, maka itu bukan derajatnya para muttaqin. Atau bermalas-malasan, berpuasa tapi banyak tidur, tidak ada waktu untuk murajaah Al-Quran, tidak ada waktu untuk memperbanyak zikir, padahal dakwanya mustajabah. Tapi tidak mau memperbanyak doa, tidak mau memperbanyak ibadah, memperbanyak mengingat Allah Azza wa Jalla, malas-malasan. Dan kaum munafikin dulu juga salat, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Tapi membedakan kaum mukminin dan kaum munafikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kaum mukminin sangat bersemangat dan berlomba-lomba dalam menegakkan ibadah, karena mereka ingin menampakkan apa yang berada di dalam hati mereka. Tapi kaum munafikin tidak bisa, karena sesungguhnya hatinya tidak ada di dalamnya iman dan taqwa. Maka sekuat apapun kaum munafikin melakukan ibadah, akan cenderung bermalas-malasan. Oleh karena itu kita yang berpuasanya karena Allah Subhanahu wa taala, karena takwa kepada Allah Azza wa Jalla, harus bersemangat. Tidak boleh menampakkan rasa lemah, rasa lemas, atau bahkan bisa terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya sum'ah wa riya. Padahal tidak ada obrolan yang penting yang menjadikan hajah menyebutkan saya sedang berpuasa, kan tapi dia sebutkan di depan teman-temannya, di depan saudaranya, dengan tujuan bukan tujuan-tujuan yang maksud, yang merupakan maksud dalam syariah Islamiyah atau mengajak mereka ke dalam ibadah berpuasa, tapi tujuan-tujuan yang tidak ada artinya.
Maka kita harus muhasabah. Kita masih berada di dalam waktu berpuasa. Kalau masih ingin memperbaiki kondisi hati kita, masih ada waktu beberapa saat menuju waktu yang sangat istimewa. Kalau kita lihat di riwayat hadis yang mengatakan hina yuftir, ketika berbuka puasa, maka waktu itu akan segera kita sambut, dan menyambutnya harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu dengan fisik kita dan hati kita. Kebanyakan dari kita hanya mengerti takwa itu adalah dari ibadah fisik saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syariat-syariat, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, ibadah-ibadah yang zahirah, ibadah-ibadah yang secara umum disyariatkan kepada setiap kaum mukminin dan mukminat. Barang siapa yang dalam hatinya penuh melakukannya dengan penuh rasa agung, melakukannya dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan saja, tapi betul-betul ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa perintah ini datang dari Zat yang menciptakanku, Zat yang membuat aku bisa melihat, mengizinkan ruhku masih bisa berada di dalam jasadku, yang telah mengizinkan aku untuk beribadah, menikmati rasanya rukuk dan sujud dalam salat, yang masih memberikan nikmat bisa menjalani hidup ini dengan Islam, iman dan taqwa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu adalah hakikat taqwa. Maka taqwa itu memiliki dua sisi ibadah fisik yang kita laksanakan, baik fi'liyah maupun qauliyah, baik yang dengan lisan maupun dengan anggota tubuh kita. Akan tapi takwa yang lebih mendasar dari itu adalah yang berada di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslim 'ala al-muslimi haramun, damuhu wa maluhu wa 'irduhu." Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini ingin menjelaskan makna takwa dari sisi yang satu lagi. Kalau kita semua sudah mengerti makna takwa, bahwasanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti salat, berpuasa, zakat, umrah, haji, berkata yang baik dan lain sebagainya. Kan tapi jangan lupa takwa yang sejatinya, yang akan membedakan seorang mukmin dari seorang munafik, itu justru takwa yang berada hahuna, di dalam hati kita. La tahasadu, jangan kalian hasad yang satu dengan yang lain. Hasad merupakan salah satu penyakit hati. Disitulah seseorang akan terbukti ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang, semua kaum mukminin dan muslimin, hampir semuanya kesulitan untuk meninggalkan salat. Akan tetapi tidak kesulitan untuk meninggalkan yang namanya hasad. Waliyadzubillah. Sangat mudah untuk meracuni hatinya sendiri dengan penyakit hasad, yang berujung sambungan dari hasad biasanya menjadi majlis ghibah. Karena sudah muncul perasaan iri dan dengki
Segala tindak tanduk saudaranya sesama muslim ini jadi dibahas di dalam obrolan-obrolan bersama teman-temannya. Jadikan bahan candaan untuk merendahkan saudaranya sesama muslim. Ini perbuatan orang munafikin. Orang-orang seperti ini sudah punya salaf. Dan salafnya mereka adalah orang munafikin. Mereka dulu membuat para sahabat radhiyallahu alaihim menjadi bahan candaan jadi majlis-majlis mereka. Para sahabat yang sedang berperang itu dijadikan bahan candaan. Maka orang-orang yang mengaku beriman kemudian menjadikan saudara muslim yang lain sebagai bahan ghibah, direndahkan, dibuat bahan candaan dalam obrolannya bersama teman-temannya. Perbuatan mereka itu sangat mirip dengan salafnya mereka. Salaf perbuatan ghibah, salaf perbuatan yang merendahkan orang lain itu salafnya kaum munafikin. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari penyakit yang namanya hasad, wala tabaghadu, dan jangan dengki di antara satu yang lain. Wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi mukmin yang satu dengan yang lain. Wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'd, dan jangan yang satu merugikan muamalah bisnis yang sedang dijalankan oleh saudaranya sama muslim dengan sengaja. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba Allah Subhanahu wa taala yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. Syariat Islam menembus batas-batas yang dahulu dipegang erat oleh kaum kafir Quraisy. Dakwah qabaliyah, mereka membela saudaranya hanya karena nasab. Mereka membela saudaranya hanya karena kesukuan. Oleh karena itu, ketika terjadi sedikit gesekan di kota Madinah antara dua suku besar, Muhajirin wal Ansar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menengahi mereka dan berkata, ad-da'watun jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah kalian mau kembali lagi kepada model jahiliyah, model sebelum aku datang, sebelum Islam datang? Wa ana baina adhhurikum, padahal aku masih hidup di antara kalian. Banyaknya organisasi Islamiyah yang berada di tubuh kaum muslimin itu tidak boleh menjadi sabab, tidak boleh menjadi alasan yang satu benci dengan yang lain, yang satu merendahkan yang lain, mencaci yang lain, atau menfitnah yang lain. Itu semua perbuatan dakwah jahiliyah. Islam sudah menembus itu semua, menghapuskan fanatik kesukuan. Akan tapi apakah kita akan kembali ke zaman kekufuran? Zaman seseorang hanya menganggap yang benar itu pasti dari kelompoknya, dan di luar kelompoknya pasti salah. Ini semua sudah dihapus. Tatanan sosial seperti ini sudah dihapus oleh syariat Islam, sudah dihapus dan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas fatwanya para sahabat, di atas petunjuknya para ulama salaf minat tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu wa la yakhdhuluhu. Muslim yang punya takwa di dalam hatinya itu tidak akan dengan sengaja menzalimi saudaranya sama muslim, wala yahqiruhu, atau merendahkan derajat saudaranya sama muslim di depan umum, wala yakhdhuluhu, dan tidak ngakali saudaranya, tidak menipu saudaranya sama muslim, akan bersikap jujur karena tahu saudara sesama muslim, saudaranya seiman ini punya backing yang sangat kuat. Maka jangan berani-berani ketika kita berhadapan dengan saudara kita sesatu iman. Sesungguhnya di belakangnya ada sosok Zat Al-Qawiyyul Aziz. Allahu waliyul ladzina amanu
Allah Subhanahu wa taala sudah tegas-tegas menyatakan akan menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Maka hati-hati dengan saudara kita satu iman. Di belakangnya mengawasi, melindunginya, dan akan memberikan haknya. Jika di dunia ini dia direndahkan, maka di akhirat akan ditinggikan. Kalau di dunia dizalimi, akan diambil haknya di akhirat nanti. Maka kita harus berhati-hati dari harta saudara seiman, dari kehormatan saudara kita seiman, dari nama baik saudara kita seiman. Jangan sampai hanya karena berbeda organisasi, hanya berbeda wadah untuk berdakwah, kemudian menyangka wadahnya yang paling betul, wadahnya yang paling baik, teman-temannya adalah minal mubasysyirina bil jannah. Tidak boleh punya pemahaman seperti itu. Yang pasti masuk surga adalah teman-temannya satu organisasi, di luar itu pasti sesat. Ini yang namanya ta'assub. Secara tidak langsung dia sudah mempraktekkan yang namanya ta'assub atau fanatik, meskipun mengaku tidak bermazhab. Meskipun mengaku tidak bermazhab atau anti dengan mazhab, tapi dia melakukan yang dicela oleh seluruh ulama mazhab, yaitu ta'assub atau yang bernama fanatik. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sumber takwa yang sebenarnya itu di dalam hati-hati kalian. Dan itu yang akan membuat nilai ibadah kalian akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan tidak ada nilainya sama sekali. Atau bahkan berdosa. Berpuasa hanya karena musimnya sebentar lagi musim nyalek. Rajin berangkat ke masjid, rajin berpuasa untuk mencari perhatian orang dan lain sebagainya. Bisa jadi orang sholat berdosa sangat memungkinkan, karena sholatnya ternyata tidak ada petunjuknya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini man lam ya'zam bihillah. Apakah mereka orang-orang yang tidak ikut dengan ajarannya Muhammad punya syuraka, punya Tuhan selainku, kata Allah Subhanahu wa taala. Syara'u lahum minad din, mengajarkan agama kepada mereka malam ya'zam bihillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala belum kasih izin itu menjadi sebuah syariat. Ada puasa mutih, ada puasa ini dan itu, ada salat ini dan itu yang tidak ada petunjuknya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk syirik fi ta'ah. Kata para ulama, ini termasuk perbuatan syirik dalam ketaatan. Dia dalam hatinya mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanku, menciptakan langit, menciptakan bumi, tapi taatnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bihazbi imri'in minasyarr, cukup seseorang itu dikatakan buruk, an yahqira akhahul muslim. Cirinya dia akan suka merendahkan saudaranya sesama muslim. Di depan majlis-majlis yang tidak ada manfaatnya. Adapun ada manfaatnya, maka ini tidak termasuk menjadi masalah ghibah. Manfaatnya bisa membuat orang tersebut berhenti dari perbuatan maksiatnya. Manfaatnya bisa membuat orang yang kita maksud berubah menjadi orang yang lebih baik. Misal kita bercerita kepada saudaranya yang dekat dengannya, supaya saudara yang menasihati, jangan kita. Atau kita menceritakan keburukan seseorang kepada orang tuanya, supaya orang tuanya yang menasihati. Atau kita menceritakan keburukan seseorang kepada kepolisian, supaya ditangkap orangnya, berhenti dari perbuatan dosa besar. Ini bukan minal ghibah, yang seperti ini bukan minal ghibah. Adapun hanya obrolan-obrolan ringan setelah pengajian, duduk minum teh sambil membicarakan keburukan saudaranya seiman, jangan lupa, selama iman masih menempel dalam hatinya, dia punya pelindung yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan berani-berani mencederai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jalla sudah berjanji akan menjadi walinya, yang akan melindunginya, yang akan mencatat dan tidak akan pernah lupa nama orang-orang yang menzaliminya selama di dunia.
dan akan dipenuhi haknya nanti di akhirat. Kullul muslimi 'alal muslimi haram, dan setiap muslim kepada muslim yang lain wajib dijaga damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya, hartanya tidak boleh diambil dengan cara yang buruk, harus dengan tarad, harus ada rasa ridha. Hanya karena saudara dekat atau teman dekat kemudian bermudah-mudahan dalam masalah muamalah, hutang sengaja tidak dibayar, atau dengan mudahnya pinjam mobil, pinjam motor dan lain sebagainya, kemudian menyebabkan saudara kita merasa tidak enak, atau dengan mudahnya pinjam uang padahal yang lalu belum sempat kita bayar. Jangan sampai yang seperti ini mencederai sebuah ukhuwah Islamiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul tekankan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jangan kalian tempuh jalan-jalan apapun namanya yang bisa mencederai ukhuwah Islamiyah. Kalaupun harus menyampaikan kebenaran, sampaikan dengan cara yang baik. Kalaupun harus menyampaikan nasihat, sampaikan dengan cara yang ma'ruf, yang tidak menggurui dan menyakiti hati saudara kita. Karena menasehati dan merendahkan orang itu memiliki garis perbedaan yang sangat tipis, dan itu akan berefek pada faidah dari dakwah tersebut. Nabi SAW ma'rufun bihusnil khuluq. Selama di Makkah, beliau SAW sebelum menjadi Nabi, sebelum menjadi Rasulullah SAW, beliau sudah terkenal dulu dengan akhlaknya yang baik. Lalu bagaimana kita ingin mengajak saudara kita kepada kebaikan, kita tidak meniru sunnah yang itu. Kita mengambil hanya sepotong-sepotong hadis. Baligh anni walau ayah, qulil haq walau mur. Sampaikan syariatku meskipun hanya satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis. Sampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Ingat, yang menyampaikan itu orang yang akhlaknya paling mulia di kota Makkah. Jangan jadikan hadis-hadis ini sebagai perisai buruknya akhlak kita, membenarkan segala perbuatan kita, yang penting dibungkus dalam rangka dakwah. Selama acaranya dakwah maka pasti baik, belum tentu. Betapa banyak akhlak yang buruk menjadikan sebuah dakwah yang baik nampak buruk. Berapa banyak akhlak yang baik membawa dakwah yang isinya buruk seakan-akan nampak baik. Sekarang lagi ramai lagi tentang para duat Syiah. Mereka menampakkan wajah yang lembut, menampakkan tata bicara yang teratur, yang rapi. Seakan-akan Islam itu adalah Syiah, pemaaf, saling menyayangi. Padahal yang dibawa adalah dakwah yang sesat. Tapi masyarakat banyak menerima karena melihat cara bagaimana dakwah itu disampaikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kalau kita berdakwah kepada orang kafir saja, diperintahkan untuk tetap mengedepankan akhlak yang mulia, kecuali jika cara-cara itu sudah tidak bisa dibenarkan dan sudah muncul perintah dari ulil amr tentang masalah jihad, maka itu permasalahan yang berbeda. Akan tapi kita masalah dakwah fardiyah, dakwah yang khasah, dakwah yang private, dakwah yang pribadi, japri kalau bahasa sekarang. Dakwah-dakwah yang seperti ini meskipun kepada orang non muslim harus dengan cara yang ma'ruf dan akhlak yang baik. Lalu bagaimana dengan saudara kita sesama muslim? Kalau memang saudara kita sesama muslim berbuat kesalahan, datangi, nasihati dengan baik. Kalau tidak mampu menasihati dengan baik, maka sampaikan kepada orang yang mampu menasihatinya dengan baik. Kalau masih tidak mampu lagi, maka cukup ingkari di dalam
di dalam hati. Tidak perlu memaksakan sampai menghancurkan kredibilitas dan nama baik orang tersebut di hayalak ramai, di masyarakat disebut-sebut namanya terus. Apalagi sudah sampai ke sebuah organisasi, ini berbahaya. Padahal di organisasi tersebut banyak sekali orang-orang yang misalnya salihin atau muttaqin. Lebih berbahaya lagi. Wa zulmu, perbuatan zalim di bulan Muharram ini harus kita jauhi betul-betul. Khususnya yang kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Muta'allaqul zulmi itsnan, yang berkaitan dengan perbuatan zulm. Itu ada dua pihak yang dirugikan. Yang pertama, yang kita cederai. Yang pertama adalah yang mengharamkan perbuatan zulm, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang menyakiti saudara yang sama muslim, sesungguhnya yang pertama kali dia sakiti adalah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, tidak akan pernah tersakiti oleh hamba-hambanya. Akan tapi kita ketika menyakiti saudara kita sama muslim dengan lisan kita, menghancurkan harga dirinya dan kehormatannya, sungguh di belakang saudara kita ini ada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah melakukan perbuatan yang namanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala Ghafur. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh perbuatan-perbuatan zalim yang pernah kita lakukan di masa yang lampau. Tayyib, muta'allaq yang kedua adalah dengan makhluk, dengan sosok yang kita zalimi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa dzulmul ibadi ba'dhum ba'dha, al-qisasu la mahalah." Maka kezaliman yang terjadi di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu dengan yang lain, al-qisas, pasti akan dibalas. Harus dibalas, la mahalah, tidak ada jalan lain. Kalaupun tidak tercapai di dunia ini pembalasannya, maka akan tercapai di akhirat nanti. Itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain tentang yang namanya muflis. Atadruna manil muflis? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, kalian tahu enggak yang namanya muflis? Orang yang rugi, orang yang bangkrut. Al-muflisu indana, kata para sahabat ridwanullahi alaihim, al-muflisu indana, orang-orang yang rugi di antara kita umumnya itu man la dirham lahu wala dinar. Mereka yang enggak punya emas, enggak punya perak, enggak punya dirham, enggak punya dinar. Itu orang-orang bangkrut, rugi. Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati. Sesungguhnya muflis yang sesungguhnya di antara umatku, yati yaumal qiyamati. Mereka yang datang yaumal qiyamah nanti bukan tidak bawa apa-apa, bukan. Bis salati was siyami waz zakah. Mereka datang yaumul qiyamah membawa pahala salat, membawa pahala zakat, pahala sedekah, membawa pahala puasa. Beberapa riwayat hadis ka amsalil jibal, seperti gunung-gunung yang besar, bawa pahala sangat banyak. Bukan tidak bawa apa-apa, bawa pahala sangat banyak yaumul qiyamah. Wa ya'ti qad syatama hadza, tapi dia juga datang enggak bawa itu saja. Dia datang juga membawa dosa, qad syatama hadza, dia sudah pernah memaki orang ini di depan umum. Wa qadzafa hadza, dan memfitnah orang yang ini. Wa akala mala hadza, dan makan hartanya orang yang ini. Wa safaka dama hadza, dan pernah mengambil darahnya, menumpahkan darahnya orang ini dengan cara yang tidak halal. Wa daraba hadza, dan pernah mukul orang yang ini. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, dan orang-orang yang dizalimi tadi selama di dunia
gunung-gunung pahala tadi diserahkan kepada mereka satu persatu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi. Kalau gunung pahala tadi enggak cukup untuk nebus kesalahan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi semuanya, ukhidha min khatayahum faturihat alaihi. Dosa-dosa orang yang pernah dizalimi diambil satu persatu. Faturihat alaihi, dilemparkan kepada orang yang bawa pahala sebesar gunung-gunung tadi. Thumma turiha fin nari, rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Orang yang tadi membawa pahala sangat banyak sekali. Gunung-gunung besar berisi pahala salat, pahala siyam, pahala sedekah, pahala zakat. Enggak ada artinya, semua diambil di akhirat nanti karena dia selama hidup di dunia banyak sekali atau sering kali menzalimi saudaranya sesama muslim. Ma'asyiral muslimin, al-qisasu la mahalah. Hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Meskipun di dunia ini kita tidak sempat memperbaikinya atau kita tidak sempat mendapatkan kata maaf dari orang yang pernah menzalimi kita, itu semua tidak akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi memaafkan tentu lebih baik. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Bukankah kalian suka kalau Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa-dosa kalian? Maka maafkanlah saudara-saudara kita yang pernah menzalimi kita, baik dengan lisannya, baik dengan tangannya, baik dengan kakinya, baik dengan akalnya, baik dengan isyaratnya. Maafkan saudara-saudara kita yang pernah menzalimi kita. Semoga dengan itu banyaknya dosa yang pernah kita lakukan di zaman yang lalu yang kita lupa untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan itu semua dosa-dosa yang terhapus. Allah jadikan itu semua catatan-catatan yang diampuni dan telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat mengatakan kepada orang-orang yang duduk di majlis ilmu setelah majlis ilmu itu selesai, qumu maghfura lakum. Berdirilah kalian setelah majlis ilmu selesai, maghfuran lakum, kalian semua sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sepertinya waktu kita sudah dekat dengan berbuka puasa. Kita hendaknya manfaatkan untuk mempersiapkan doa-doa kita yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan yang terbaik untuk kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang berpecah belah, yang sedang berselisih. Doakan kebaikan untuk mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rahmat di antara mereka, tumbuhkan rasa cinta di antara saudara-saudara kita yang sedang berpecah belah. هذا وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.